dia nonton pas lagi anak-anak di rumah. Tanpa baju ya. Jadi otaknya memang udah konslet 30 tahun ya Bu? Iya. Hai Kanza Lovers! Mau hadiah jutaan rupiah serta mendapatkan grand prize umrah gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya, karena di akhir acara saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih. Terus kata tim saya nih kan dengar cerita dari ibu kalau anak ibu sempat ada yang memergoki bapaknya, kasetnya atau bapaknya sedang nonton film porno. Jadi kegemaran bapaknya itu kan setel video. Mungkin karena kondisi dia lagi mabuk tidur, ketontonlah dengan anak saya. Jadi dia nonton pas lagi anak-anak di rumah? Iya. Apa emang karena malam? Oh malam. Malam, tapi kan anak saya itu entah ngeliat lagi pas bangun kamar mandi kali ya atau gimana. Terus saya juga pernah lihat, ya Allah ini waktu masih rumah tangga ya, ya Allah ini belum dimatiin. Feeling saya ini anak dari kamar mandi pasti ngelihat. Selalu kayak gitu saya ngerapiin bekasnya dia. Jadi dia setiap pemain itu kan selalu setel. Terus baru main ke saya gitu kan. Oh gitu. Dia nonton dulu baru main ke ibu. Mungkin pada saat nontonnya itu ketidur. ruangannya khusus apa emang? Enggak, ruang tamu terbuka. Yang anak tuh bisa lewat bisa. kapan aja. Akhirnya ada anak ibu yang lihat. Anak keberapa tuh Bu? Anak yang keempat. Cewek, cowok? Cewek. Cewek. Sekarang umurnya? Sekarang jalan SMP. Sikap kelainan dari anaknya nggak ibu? Ya saya lihat kaget gitu kan, lihat kayak gini. Jadi di situ menggambarkan dia dalam keadaan tanpa baju ya. Dia melakukan gerakan yang seperti orang dewasa, seperti perempuan yang sedang mengharapkan. Terus yang mergokin itu siapa? Kakaknya? Kakaknya. Jadi kakaknya itu kaget pas ngelihat gini-gini. Terus dia konfirmasi dengan kakak satu dan kakak kedua. Karena yang mergokin kan kakak yang ketiga. Gimana caranya mau ngasih tahu mama, sedangkan mama kondisinya nggak boleh ngeliat gini-gini gitu kan. Mereka rahasiakan dari saya. Aduh, pas saya ngeliat di HP-nya itu Bu, tulang saya habis, langsung lemes, saya nangis. Ya Allah, saya bilang, saya udah nggak kuat lagi, saya nangis sejadi-jadinya, saya teriak. Mungkin dari sekian kemarin cobaan yang berat, nggak seberat ini gitu kan. Anak saya bisa ngelakuin ini gitu. Akhirnya saya bingung kan, saya bingung saya harus gimana. Kebenaran tempat saya kerja, saya cuma bisa ngadu. Saya telepon ke tempat bos saya bilang, gimana ini saya kayak gini-gini. Terus ya udah tenangin gitu, saya lagi di luar kota. Nah akhirnya nanti di terapi. Alhamdulillah saya punya bos baik Bu. Akhirnya anak saya di terapi secara perlahan-lahan. Ibu pernah nanya nggak apakah dia pernah melakukan hubungan sama orang? Setiap saya tanya gitu dia pasti nangis teriak-teriak. Kenapa? Ketakutan. Terus udah mama jangan ditanya lagi, aku udah gini-gini, langsung nubrukin badan. Jadi saya setiap nanya itu selalu dia jawab kayak gitu. Terus anak ibu setelah ibu terapi ya, terapinya itu berapa lama? Itu jalan beberapa bulan ya, agak lama juga, bertahap kan. Ini Umi gimana Mi menanggapi untuk anaknya ini Umi? Ya, insya Allah ya, kompleks benar. Jadi ketika mungkin tadi dari hasil cerita ya, memang anak itu kemudian akhirnya memiliki perilaku seperti itu memang nggak lepas dari lingkungannya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan masalah anaknya tanpa menyelesaikan dan melihat latar belakang kenapa anak itu sampai seperti itu. Jujur saya sedih banget gitu ya. Anak 5 tahun sudah terpapar hal seperti itu. Kenapa? Karena memang pada masa anak usia 0 sampai 5 tahun itu memang otaknya sangat bersih gitu. Dan sangat sekali mudah untuk dia merekam hal-hal yang memang apa yang dilihatnya itu. Umur 3 tahun itu anak itu punya namanya mirror nerve atau cermin
cermin yang dia hanya melihat sesuatu itu dari apa yang dia lihat gitu. Jadi kebayang kalau sampai dia, Masya Allah ya, melihat itu dan melihat perilaku orang tua begitu ya. Jadi begini Bu, yang saya pelajari, apa yang kemudian dilakukan oleh orang tua, walaupun itu ditutupin sama orang tuanya, itu ngefek ke anak. Walaupun itu ditutupin banget, tapi itu ngefek ke anak. Alhamdulillah saya melihat Bu Desi ini subhanallah sabar. Allah masih menjaga anaknya gitu. Allah masih menjaga anaknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga baik-baik aja ya Bu ya. Masya Allah, kayaknya saya lihat tadi juga begitu sayang sama ibu. Mudah-mudahan itu menjadi investasi akhirat Bu Desi. 30 tahun menghadapi kondisi suami yang menyiksa seperti itu. Kebayang ya Mbak Eka, seorang perempuan dalam kondisi tidak siap menghayani suami saja, itu sakit. Apalagi ketika ini dipaksa dengan kondisi dan cara yang memang di luar berpikir manusia. Kalau nggak salah saya pernah ya bercerita bahwa ketika seseorang itu mengalami kondisi, kalau orang mabuk itu sebenarnya misalkan otak. Kemudian kedua ditambah perparahnya lagi, dia menonton pornografi. Jadi otaknya memang udah konslet. Sehingga kadar kenikmatan melakukan hubungan seksualnya juga udah nggak normal. Tadi contohnya dia hanya mau melakukan hubungan setelah nonton, setelah minum. Kebayang, dalam kondisi dia tidak normal, dia memperlakukan istrinya, pasti tidak dengan cara yang ma'ruf. Dan itu sangat sakit sekali. Dan akibatnya, efek daripada itu ke anak. Kalau ke anak ini, Masya Allah, itu tidak mudah. Kenapa? Karena tadi, usia 3 tahun, otaknya sedang bersih. Qadarullah ya, kelihatan gitu video seperti itu. Dan ada hal yang mungkin berlaku dalam secara ilmiahnya itu, ketika anak menonton film seperti itu yang seharusnya belum dia tengok, pasti ada kenikmatan memang tetap. Yang seharusnya belum keluar, namanya hormon dopamin itu, hormon kebahagiaan, itu akhirnya keluar. Dan saya juga tadi ya di sebelum-sebelumnya saya juga pernah cerita, ketika anak kecil yang belum seharusnya kemudian dia melakukan aktivitas itu, hormonnya dipaksa keluar, apa yang terjadi? Itu otak yang kemudian, jadi otak kita ini ada 3. Pertama otak reptil, itu di bagian belakang. Otak reptil itu adalah otak emosi, yang sebenarnya ada pada anak-anak usia 0 sampai 7 tahun berkembang. Ada lagi otak sistem limbik. Nah, sistem limbik ini untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ada lagi otak yang sifatnya otak manusia yang kemudian ini prefrontal cortex untuk belajar. Nah, anak kecil itu ketika kemudian dia nonton, yang diserang itu bagian otak depannya, Bu. Otak depan itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pertama melihat suatu peristiwa itu baik atau tidak baik, beresiko tidak beresiko, malu atau tidak malu. Jadi kalau misalkan dopaminnya itu banjir, privisinya itu terendam, yang harusnya berkembang secara optimal, akhirnya tidak optimal. Kemudian satu lagi, ketika dia terpapar pornografi, kecanduannya itu akan lebih, gitu. Makanya akhirnya efeknya apa? Saya juga pernah punya Mbak Eka kasus seperti ini waktu itu saya menangani sama usianya 5 tahun. Orang tuanya kerja punya pabrik bangunan gitu ya, anaknya dibiarkan, nggak taunya nonton video pornografi. Jadi dia pengen nonton, setiap nggak dibolehin sama orang tuanya karena ketahuan dia nonton itu, dia akan uring-uringan. Efeknya apa? Emosinya terganggu, nggak bisa menahan dia. Dan setelah dia menonton, mohon maaf, apa yang dilakukan? Usulnya nggak tahu, masturbasi sendiri. Dan itu berterusan, sehingga setiap hari dia tidak pernah tidak melakukan masturbasi. Terjadi hiperseks tadi. Ya, nggak terkontrol emosinya. Alhamdulillah, pertolongan Allah dengan doa Ibu Desi, anak ibu memang kelihatannya, aduh tadi ya, saya tuh nangis bener deh, melihat dia memposting fotonya sendiri. Dalam keadaan mundur, karena tadi itu udah mulai merasakan kebutuhan, addicted tadi ya, kebutuhan. Tapi alhamdulillah sudah langsung ditangani, Kita berdoa mudah-mudahan itu bisa kembali ya Bu ya. Artinya tadi otaknya tadi mungkin mengalami gangguan karena pornografi tadi, konten tadi, dengan doa Bu Desi, dan terus didampingin Bu, dan jangan tinggalkan terapi itu. Karena ini sebutnya narkolema, narkoba lewat mata melalui pornografi itu. Ada addicted, ada kerusakan pada otaknya, tapi karena ini masih muda, masih bisa kita cover. Tapi satu hal,
apa yang diingat oleh anak-anak di usia masih kecilnya, di usia golden age atau usia dini, itu akan terekam lama. Kenapa? Karena kalau nonton pornografi itu, kalau kita nonton biasa, itu yang kelihatan cuma mata, yang bekerja itu cuma mata sama otak. Tapi kalau pornografi itu dari ujung rambut, syaraf dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bekerja. Itu kenapa agak sulit untuk kemudian didetoksifikasi kita sebut. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nggak berterusan, langsung diterapi gitu ya, langsung dia detoksifikasi. Biasanya gitu, ada proses detoksifikasi dulu. Ini juga trauma mungkin ya, ada trauma, maka jangan ditanyakan dulu ngapain, pernah masturbasi, nggak usah ditanya, karena dia sendiri juga merasa ini sesuatu yang nggak betul gitu. Cuma dia nggak bisa nahan dorongannya gitu, ada tadi addicted. Maka dampingin saja, ajak ngobrol bareng gitu kan. Kalau misalkan kakak punya perasaan-perasaan apa, ngomong aja sama ibu, dan ibu nggak usah bilang itu nggak boleh kak, jangan langsung begitu. Harus disambilin dengan secara religi juga ya Om ya. Betul. Jadi pernah juga ada penelitian, salah satu untuk mendetoksifikasi akibat pornografi adalah dengan menghafal Quran sebenarnya. Begitu Bu. Jadi itu bisa membantu detoksifikasi yang sedang dilakukan. Coba mungkin ajarin juga ya, mungkin menghafal yang ringan-ringan dulu sambil menulis Bu. Jadi menulis kan kadang-kadang ada ya, ada Al-Quran yang tulis tuh. Bantu dengan menulis, itu membantu untuk mendetoksifikasi racun-racun seperti narkolema itu. Jadi memang saat ini berharap ibu betul-betul mendampingi, menjadi teman untuk curhatnya dia, gitu. Karena kayak gini-gini kadang-kadang suka muncul tuh, ya. Addicted soalnya, ini kan kecanduannya, kadang-kadang suka muncul. Saya khawatir. Ya, tapi kita yakin bahwa kan anak kita milik Allah ya. Nyeri haid aku hilang dan badan aku itu makin seger, makin enak buat aktivitas sehari-hari. Pokoknya enak deh, enteng aja badan aku rasanya. Dan buat kalian yang masih suka ngerasa nyeri haid, kalian wajib coba pil ini, pil Majakanza. Maka doakan terus Bu, sebut namanya, minta sama Allah untuk jaga dirinya. Terus Bu Desi sendiri sekarang untuk berusaha untuk apa ya, membangun kepercayaan diri, untuk menghapus trauma-trauma, itu udah melakukan apa aja? Melakukan ya, saya sendiri kan terapi. Terapi juga. Sampai sekarang masih terapi? Udah agak jarang, tapi saya berusaha bangun dari diri sendiri. Saya harus gitu kan. Walaupun susah bener ya Bu, harus gitu kan, karena mereka masih ada yang harus saya biayai ya kan. Ya dengan saya bekerja, tapi kerja saya itu nggak terikat. Kebenaran saya punya bos saya itu memang orang baik, jadi lebih ngutamain ke anak saya. Tapi kalau memang ada kesempatan di itu, apapun itu ya saya kerjain. Pada saat sekarang ini yang saya pikirin halal, terus berusaha buat nyukupin kebutuhan anak-anak saya. Sejauh ini cukup Bu? Alhamdulillah banyak berkahnya. Subhanallah, saya pengen nggak bisa ngomong, Mbak Ika, nangis saya kalau inget-inget Allah kasih tuh banyak banget ya. Ya yang tadinya waktu saya rumah tangga makan beras raskin gitu kan, sekarang udah nggak pernah. Jadi setelah pisah rezeki Ibu? Ya nggak semudah itu ya. Waktu pertama pisah pun saya nangis darah dulu lah. Tapi pas direnungin lebih banyak apa berkahnya. Berkah sekarang ya. Terus anak saya mau makan apa sih? Saya tawarin, kamu mau apa? Ya alhamdulillah Bu, lebih dari cukup. Bener-bener. Yang masih jadi tanggungan Ibu saat ini? Dua, yang ketiga dan keempat kelima ya? Iya. Jadi mereka juga udah banyak bantu ke Ibu ya? Sebenarnya sih banyak bantu sih enggak ya. Saya juga nggak mau ini ke mereka, karena kan mereka juga udah rumah tangga, dia punya program tujuan lain-lain ya. Biar gimana pun ini adiknya dia anak-anak saya tanggung jawab saya. Selagi saya bersehat, ada tenaga, insya Allah saya nggak mau ngebebanin. Cobaan hidup yang luar biasa, tapi ya di samping itu juga Allah ngasih Ibu rezeki dari yang lain, dari yang lain lebih banyak ya. Semoga juga untuk anak Ibu yang perempuan ini, yang nomor 4 tadi ya, 4 ya,
itu bisa pulih, Amin. bisa menghilangkan traumanya, Amin, bisa ya. sembuh dari rasa candunya. Pokoknya berhasil lah terapinya untuk ibu dan anaknya ya. Nah, ini makasih banyak Ibu Desi udah mau kesini, udah mau berbagi sharing-sharing ceritanya. Dan buat Kanza lover yang pada nonton di rumah mungkin dengan melihat ini juga sebenarnya saya pribadi ikut speechless ya Umi ya, karena memang Mas ternyata memang banyak juga ini, apalagi masih di kota juga, gimana di daerah juga mungkin lebih banyak lagi kali ya. Tapi ya sebagai perempuan ini kita bisa ambil hikmahnya, Ibu Desi benar-benar sabar, benar-benar kuat, dan luar biasanya bisa sampai sekarang bisa bertahan gitu loh. Maksudnya biasanya perempuan pada umumnya kan drop ya Om ya, ngalamin hal itu semua. Makasih banyak banget buat Bu Desi, buat Umi. Makasih juga buat Kanza Lovers sudah mau nonton sampai sini. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada giveaway manja. Saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai habis. Dah. Kita sudah sampai di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Biar nggak berlama-lama, langsung aja kita acak ya angka manjanya. Diacak. Stop. Oke. Angka manja yang pertama ada di expired date bulan 04 tahun 2022 dengan nomerator 10095. Angka manja yang kedua diacak. Stop. Oke, angka manja yang kedua ada di expired date bulan 01 tahun 2023 dengan nomerator 08764. Sekarang kita acak nomerator yang ketiga, diacak. Stop. Oke. Nomerator yang ketiga ada di expired date bulan 04 tahun 2022 dengan nomerator 20912. Oke, sekarang kita acak yang keempat, diacak. Stop. Oke, yang keempat ada di expired date bulan 05 tahun 2022 dengan nomerator 24489. Sekarang angka manja yang terakhir, diacak. Stop. Oke, angka manja yang terakhir ada di expired date bulan 04 tahun 2022 dengan nomerator 01190. Nah, itu dia tadi 5 nomerator yang terpilih yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai Rp500.000. Yeay! Gimana sih caranya? Caranya, Kanza Lovers, buat Kanza Lovers yang di rumah membeli produk Manja Kanza, silahkan dilihat lagi kemasannya. Jangan dibuang, kemasannya disimpan, karena siapa tahu Anda beruntung. Nanti di kemasan botolnya ada tulisan expired date seperti di sini nih, contohnya. Itu dengan nomerator di sini tuh 023488 nih contohnya ya. Jadi lihat kemasannya. Kalau misalnya nomeratornya sama dan sesuai, segera videokan, lalu bukti videonya dikirim ke email di sini nih. Dan kepada 3 orang tercepat yang mengirimkan email, langsung akan saya kirimkan uang tunai Rp500.000. Yeay! Dan gak cuma sampai situ aja, karena semua pemenang akan diundi lagi di bulan Maret untuk mendapatkan hadiah grand prize umroh gratis. Dan buat pemenang yang non muslim, jangan sedih dulu, karena hadiah grand prize umroh gratisnya bisa dicairkan loh. Yeay! Oh ya Kanza Lovers, untuk yang kesekian kalinya saya mau ngingetin nih, buat Kanza Lovers di luar sana, hati-hati dalam berbelanja produk, karena produk Manja Kanza sudah ada palsunya loh. Jadi hati-hati dengan produk palsu ya, belanjalah di distributor yang terpercaya. Jangan tergiur e-commerce dengan harga yang murah. Buat Kanza Lovers yang merasa video ini sangat menginspirasi, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ya. Dan saksikan lagi YouTube channel Ratu Kanza episode berikutnya. Terima kasih. Manja Kanza, solusi hebat wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.